Raden Galuh mendengarnya sambil meneteskan air mata. Ia tidak menduga kalau ayahnya sampai semarah itu. Hatinya yang cerah bagai langit biru dihiasi awan putih seketika bagai disaput mendung. Ia menduga-duga apa kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah karena ia jatuh cinta kepada Sukat, pemuda nelayan itu? Kamu tidak boleh bertemu lagi dengan Sukat, apalagi sampai menjalin hubungan. Dan kamu harus mendengar nasihat ayah ini. Ayah harap kamu bisa mengerti. Ini sudah menjadi keputusan ayah. Tapi ayah, diam. Kamu tidak boleh membantah. Raden Galuh menangis terisak-isak, sementara ibunya hanya duduk sambil tertunduk. Keputusan ayahnya merupakan suatu keharusan. Tidak ada seorang pun yang boleh membantahnya. Maka sejak saat itu Raden Galuh dikurung dalam rumah. Bahkan pergi ke pekarangan depan untuk menyiram tanaman bunga-bunga pun tidak boleh. Ia hanya bisa menangis dan menangis. Hari-hari yang dirundung kesedihan, tak siang, tak malam. Dalam gelap pikiran Raden Galuh berniat bunuh diri. Ia menimbang-nimbang, mungkin kematian adalah jalan terbaik untuk menghapus segala duka lara. Kematian yang menghilangkan semua beban kehidupan. Namun, dalam jernih pikirannya seakan ada cahaya yang menerangi. Bunuh diri adalah dosa. Kalimat itu bagai terngiang-ngiang di benaknya. Ia teringat saat-saat mengaji di musola, bagaimana guru mengaji mengajarkannya mengenai hal-hal yang diwajibkan dan dilarang oleh agama. Kita harus memahami agama, sebab dengan agama kehidupan kita menjadi terarah. Tutur sang guru mengaji. Raden Galuh tersentak, kesedihannya bertambah-tambah. Ia menangis sejadi-jadinya sehingga tempat tidurnya basah oleh air mata. Maafkan aku Tuhan, hampir saja aku berbuat dosa, rintih batin Raden Galuh. Meski demikian, dirinya merasa lega terhindar dari dosa. Namun dadanya serasa sesak oleh beban perasaan yang menghimpitnya. Begitu pula yang terjadi dengan Sukat. Perasaan kecewa, sakit hati, dan marah bercampur-campur dalam dirinya. Namun ia menguatkan jiwanya untuk tabah dan bersabar. Ia merasa yakin cinta akan menjaga kesetiaan antara dirinya dan Raden Galuh. Sebab itu ia berdoa dan memasrahkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Sembahyang di pangkalan, sujud di lambung batu, lantaran memuji Tuhan karena yakinku diniku. Sembahyang di pemandian, sujud di atas batu, karena memuji Tuhan begitu yakin aku padamu. Demikian pepatah Lampung mengibaratkan. Tetapi kesedihan yang dirasakan Sukat kian hari kian menekan jiwanya. Maka ia memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya. Ia bertekad untuk mengubah nasib dan jalan hidupnya agar kelak menjadi orang terpandang dan dihormati. Setelah memohon doa restu ibunya, berangkatlah ia menuntut ilmu dan berguru kepada Syekh Balung yang bertempat tinggal di Ketapang. Kepergian Sukat dari desa Piabung sampai juga kepada Raden Galuh. Betapa remuk hatinya mendapatkan kabar itu. Sukat, orang yang dicintainya, telah pergi, entah kapan akan bertemu kembali. Lalu, apalagi yang kutunggu? Raden Galuh merenung, kehilangan harapan.